wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan beri pengajian karyawan. Kita berharap pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan dinilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita nanti bisa menjadi pembelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat hormati Ustaz Syamsul LC yang insyaallah pagi ini akan melanjutkan kajian kita tentang Syarah Nabawiyah. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita berniat untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Syamsul LC. Pada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pun kita sama-sama memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian salat duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan yang sudah kita bahas yaitu tentang atau sampai pada sejarah Nabi ketika beliau berumur 12 tahun. 12 tahun. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian yang terjadi pada saat beliau berumur 12 tahun. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimahumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, apa saja kegiatan Nabi Bapak Ibu sampai beliau berumur nanti 25 tahun. Sekali lagi, semenjak Nabi SAW berumur 12 tahun sampai nanti beliau berumur 25 tahun, apa saja kegiatan Nabi Bapak Ibu. Maka yang namanya Nabi zaman dulu memang tidak sekolah, karena memang tidak ada sekolah. Beliau tidak masuk kampus, beliau tidak mengalami jenjang S1, S2 dan seterusnya. Karena memang tidak ada pendidikan formal seperti zaman sekarang di zaman ini. Maka Nabi SAW sebagai seorang pemuda
Beliau walaupun hidup beliau itu sudah ditanggung oleh paman beliau yang namanya Abu Talib, tapi beliau tidak mau berpangku tangan. Maka yang beliau lakukan Bapak Ibu, dalam kitab-kitab sejarah itu didapatkan antara 12 tahun sampai beliau berumur 25 tahun, kegiatan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah antara dua hal. Yang pertama mengembala kambing atau domba, dan yang kedua berdagang kecil-kecilan di kota Makkah atau di sekitaran di kota Makkah. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi adalah mengembala kambing, dan bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa riwayat, tidaklah Allah SWT mengutus para nabi atau seorang nabi pun melainkan mereka itu dulu pernah mengembala. Jadi di antara latihan bagi seorang nabi supaya nanti bisa mengembala umat nantinya Bapak Ibu, Allah SWT takdirkan seluruh para nabi dan para rasul sebelumnya pernah mengembala. Bapak Ibu pernah mengembala di sekolah? Ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi di antara yang lainnya Bapak Ibu, kadang-kadang Nabi SAW bercerita tentang mengembala ini, kadang-kadang untuk memberikan motivasi kepada sebahagian kaum muslimin yang kadang-kadang minder dengan mengembala tadi. Jadi setelah Nabi nanti diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tinggal di kota Madinah, diagungkan dan dimuliakan. Ada sebahagian sahabat itu yang minder bertemu dengan Nabi karena kerajunya setiap hari cuma mengembala saja. Maka kata Nabi SAW, kuntu al-wanam ala qararid ala ahli Makkah. Dahulunya aku juga adalah seorang pengembala kambing. Aku mendapatkan upah dari mengembala kambing tadi hanya beberapa uang saja yang aku dapatkan. Artinya upahnya itu sangat sedikit. Tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka yang pertama membantu paman beliau, dan yang kedua tentunya itu adalah bagian dari cara Allah SWT mendidik calon dari Nabi dan Rasul yang akan diutus untuk mengembala umatnya nanti. Itu wallahu a'lam. Nah, yang kemudian yang kedua Bapak yang dilakukan oleh Nabi itu adalah berdagang kecil-kecilan. Jadi sebelum Nabi SAW berdagang dengan hartanya Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi itu juga pernah sebelumnya berdagang, cuma dalam kapasitas yang kecil saja. Berdagang kecil-kecilan baik di kota Makkah ataupun di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Ini semua sekali lagi dilakukan oleh Nabi SAW karena beliau tidak ingin berpangku tangan. Beliau tidak ingin menyandarkan nasibnya kepada orang lain. Beliau tidak ingin menjadi beban bagi paman beliau. Bahkan beliau berkeinginan supaya beliau bisa membantu paman beliau yang pada saat itu bukanlah orang yang kaya raya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW rentang waktu antara 12 tahun sampai umur beliau 25 tahun. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika Nabi berumur 25 tahun, sekarang kita masuk pada umur Nabi berumur 25 tahun. Yang terjadi Bapak Ibu, ketika Nabi telah mulai dikenal, yang dikenal bahwa beliau ini adalah orang yang sangat amanah. Itu beliau dikenal di kota Makkah sampai ke telinga salah seorang perempuan yang kaya raya. Namanya siapa Bapak Ibu? Khadijah radhiyallahu taala. Jadi beliau ini sudah terkenal dari semenjak mudanya, dari semenjak umur beliau masih belia. Beliau itu sudah dikenal dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Karena memang Nabi SAW tidak pernah berdusta, walaupun dalam keadaan bagarah saja beliau tidak pernah berdusta. Maka ketika sampai ke telinga Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Khadijah itu Bapak Ibu sebagai gambaran sedikit, Khadijah radhiyallahu taala anha yang pertama jalur nasabnya sama dengan Nabi. Artinya nanti bertemu dengan jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Yang kedua, gambaran Khadijah yang lainnya Bapak Ibu,
Beliau itu di antara wanita yang tidak pernah menyembah berhala, sama aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Makkah itu Bapak, walaupun pada umumnya orang-orang itu menyembah berhala, melakukan perzinahan, mencuri, kemudian riba dan banyak lagi kemaksiatan yang lain yang dilakukan, tapi akan ada nanti beberapa orang yang tidak ikut campur dalam masalah-masalah muda itu. Saya di antaranya yang pertama Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan perempuan ada namanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau tidak pernah seumur hidupnya menyembah berhala. Beliau tidak pernah bersumpah menggunakan nama-nama dari berhala tadi. Beliau bersumpah demi Allah saja. Walaupun beliau tidak Islam pada saat itu, tapi beliau tidak melakukan praktek-praktek dari kesyirikan tadi. Beliau tidak mencuri, beliau tidak berzina, beliau tidak mabuk-mabukan, beliau tidak melakukan praktek riba yang pada saat itu umumnya masyarakat Makkah melakukan. Jadi makanya beliau ini dikenal dengan wanita yang digelari dengan at-tahirah, wanita yang suci. Wanita yang suci, yang tidak terkena debu-debu kesyirikan, yang tidak terkena kotoran-kotoran dari kemaksiatan. Maka beliau disebutlah at-tahirah, wanita yang suci. Nah, kemudian beliau ini juga salah satu di antara 4 wanita yang akan menjadi sayyidatu ahlil jannah, penghulunya wanita nanti di dalam surga. Amu tanya Bapak yuk, kalau dari kalangan laki-laki banyak para nabi dan para rasul misalkan. Kalau dari kalangan wanita itu 4 wanita terbaik mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yang mereka ini akan menjadi wanita-wanita sayyidatu ahlil jannah, penghulunya wanita nanti di dalam surga. Siapa saja wanita itu Bapak Ibu? Dari yang ampe itu Khadijah, Aisyah bukan? Asia, kemudian Maryam. Satu lagi Fatimah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah. Kalau sesuai urutan zamannya Bapak, yang pertama itu adalah Asia, istri dari Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Khadijah, istri Nabi SAW. Dan yang keempat adalah Fatimah, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuai urutan zamannya. Kalau urutan kemuliaannya Bapak, dari yang sampai ke saya yang paling mulia Bapak, Fatimah. Antara yang sampai ke, memang jawabannya antara yang sampai ke. Jadi yang paling mulia itu adalah perbedaan pendapat seketik. Perbedaannya itu antara yang paling mulia itu antara Maryam atau Khadijah. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang paling mulia dari 4 wanita itu adalah Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam. Karena nama beliau berulang-ulang dalam Al-Quran disebutkan, walaupun beliau itu bukan nabi, bukan rasul, tapi nama beliau berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga yang nanti mengatakan wanita yang paling mulia itu adalah Khadijah. Wallahu alam, tapi yang jalin antara yang dua kalah. Kalau ndak Maryam alaihissalam, ya Khadijah radhiyallahu taala anha. Artinya di situ bahwa kita sedang membicarakan tentang seorang perempuan yang luar biasa, yaitu yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi berumur 25 tahun, beliau itu sudah terkenal dengan Al-Amin. Kemudian sampai kata lingo Khadijah. Khadijah itu pada saat itu Bapak adalah wanita yang mulia, wanita terhormat. Plus di samping itu beliau adalah wanita yang kaya raya. Wanita yang kaya raya. Yang beliau ini biasa memberikan barang-barang dagangannya atau memodali para laki-laki yang ada di kota Makkah untuk kemudian memperdagangkan harta bendanya, kemudian nanti berbagi hasil. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Pada umumnya Bapak,
wanita-wanita di zaman jahiliyah dulu miskin-miskin. Wanita-wanita yang ada di zaman jahiliyah dulu adalah orang-orang miskin saja. Bahkan pada itu Bapak, karena pergerakan mereka itu terbatas. Mereka itu sibuk dan mereka itu tidak dibolehkan keluar rumah terlalu sering keluar rumah. Mereka itu tidak berdagang, mereka hanya di rumah saja mengurus suami, mengurus istri. Tapi tidak dengan beberapa wanita. Termasuk salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau di antara wanita-wanita yang paling kaya yang ada di kota Makkah, itu namanya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau itu Bapak Ibu nasabnya mulia, kemudian wanita terhormat karena tidak ada melakukan macam-macam. Yang ketiga beliau kaya raya, dan yang keempat beliau juga cantik. Nah, ini juga tidak kalah penting. Beliau juga adalah wanita yang sangat cantik. Maka beliau memanggil Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menawarkan, karena beliau tahu bahwa Nabi memiliki kepribadian yang luar biasa, terutama amanah. Maka dipanggillah Nabi SAW. Kemudian diajaklah bekerja sama dalam memperdagangkan harta kekayaannya ke negeri Syam. Kemudian nanti pulang ke kota Makkah, beliau kemudian berbagi hasil dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka yang disampaikan oleh Khadijah itu diterima oleh Nabi. Nabi SAW menyanggupi untuk membawa harta kekayaan dari Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian memperdagangkannya ke negeri Syam, kemudian nanti berbagi hasil dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua versi di situ Bapak dalam cerita Bapak. Versi yang pertama, nanti karena Khadijah itu nanti menawarkan dirinya kepada Nabi supaya dinikahi. Ada versi yang pertama, Khadijah itu mulai tertarik dengan Nabi setelah perdagangan Nabi. Itu versi yang pertama. Lah pulang nanti Nabi dari berdagang, kemudian beliau tahu tentang Nabi lebih banyak, beliau tertarik dengan Nabi sehingga menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Itu yang versi yang pertama. Versi yang kedua, Bapak, ada juga yang mengatakan bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha sudah tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menawarkan perdagangan dengan Nabi. Jadi beliau itulah tertarik dan punya keinginan untuk menikah dengan Nabi. Maka yang dilakukan oleh Khadijah itu Bapak ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mengujinya dengan cara diberikan barang dagangan. Dengan berdagang itu nanti Khadijah radhiyallahu taala anha niat tahu bahwa sabananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata baik, nanti beliau menawarkan dirinya untuk dinikahi. Kalau ternyata bukan baik, ternyata berbeda dari apa yang beliau dengar, maka beliau mengundurkan niat. Jadi ada dua versi tentang keinginan Khadijah untuk menikah atau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut versi yang kedua, berarti Bapak Ibu, Khadijah radhiyallahu taala anha mengutus Nabi untuk memperdagangkan harta bendanya. Sebenarnya ada misi lain dari Khadijah. Misinya berarti Bapak Ibu, misi lain dari Khadijah, beliau ingin mencari keadaan Nabi yang sebenarnya, luar dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mencari itu. Kalau ternyata nanti benar yang sampai ke telinga beliau itu adalah bahwa Nabi itu adalah jujur, Nabi itu amanah, akhlaknya mulia, nanti beliau kemudian tinggal menyampaikan keinginan beliau untuk dinikahi oleh Nabi. Kalau ternyata tidak, ya beliau batalkan saja. Jadi di antara versi sejarahnya itu bahwa beliau menyuruh Nabi SAW untuk membawa barang dagangan tadi dengan visi tersembunyi. Visinya Bapak untuk mencari calon suami yang beliau akan menawarkan dirinya kepada beliau. Karena memang kalau untuk mencari orang elok atau buruk Bapak tidak cukup dengan kecek-kecek orang saja. Sekali lagi, untuk memastikan orang itu baik atau buruknya itu Bapak tidak cukup hanya dengan kata-kata dari orang lain saja. Walaupun itu penting ya.
Tapi kalau dari kata-kata orang saja Bapak, barangkali orang yang mengatakan orang ini baik, ini alun kenal bana. Makanya kata Umar bin Khattab itu Bapak, kalau awak niu mencari orang lain itu benar-benar baik atau enggak, lakukan salah satu dari 3 hal. Dan itu penting Bapak Ibu. Terutama ibu-ibu barangkali kalau ada yang niu mencari calon minantu barangkali. Kepenting kok. Jangan mencari orang itu baik atau buruknya ketika sholat. Ketika sholat lah, jadi orang itu bantuknya baik sadonya. Ketikanya di masjid ada enggak orang yang buruk Bapak Ibu? Jawabannya kebanyakannya enggak. Orang kalau masuk masjid, sedang sholat, sedang mengaji, satu orang itu bantuknya elok. Bisa enggak itu dijadikan standar untuk mencari orang itu elok dan buruk? Jawabannya tidak. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau awak niyo mencari orang itu benar-benar baik atau enggak, lakukan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dengan berdagang atau adanya interaksi keuangan dengan mereka. Cukup pinjamkan pitihnya, baannya, cara mengembalikan pitih. Cubanya diajak makan-makan, misalkan Bapak ajak makan-makan, kemudian reaksinya nanti ketika membaik, pas ketika membaik, ini pura-pura ke belakang atau enggak? Kan ada juga orang-orang pada itu. Ketika diajak makan, lah kira-kira kamu baik banyak saja alasannya untuk kemudian menghilang. Nanti setelah dibaik, baru muncul balik. Jadi yang pertama, kata Umar bin Khattab, lakukan banyak interaksi keuangan dengan mereka. Karena biasanya Bapak, dengan uang itu akan nampak orang itu yang sebenarnya. Orang itu elok atau buruk nampak dari pitih, itu yang pertama. Dari pitih. Maka banyak interaksi dengan mereka dalam masalah keuangan. Pinjamkan, kalau nyo minjam, cari nanti caranya membalian. Tapi waktu atau enggak, atau nyo suka mangkir dan segala macamnya, cari dari situ. Nah, itu dari situ nanti bisa menarik kesimpulan orang ini baik atau buruk. Itu yang pertama. Dengan cara berdagang lah, dengan cara meminjamkan lah, dengan banyak cara yang ada kaitannya dengan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau nyo mencari orang itu baik atau buruknya, cobalah bertetangga dengan mereka. Bertetangga dengan mereka. Karena dengan bertetangga tadi, awak mau tidak mau akan mencari aktivitas orang itu yang sebenarnya. Jamarannya pulang ke rumah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, banyaknya interaksi dengan awak sebagai tetangga, banyak cara mengecek, banyak cara dengan anak-anaknya, dengan tetangga-tetangganya, itu nampaknya kalau awak bertetangga dengan mereka. Kalau awak jauh dengan mereka Bapak, kemudian awak menyimpulkan orang itu baik, lalu bisa dipastikan. Barangkali nanti ketika awak bertetangga dengan mereka, baru nanti nampaklah karakter yang aslinya. Ternyata orangnya pemberang. Ternyata orang itu suka keluyuran ketika malam hari. Ternyata orang itu modeko dan segala macamnya. Maka kata beliau, kalau yang kedua ingin tahu mencari karakter seseorang, cari dengan cara bertetangga. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau dia mencari karakter seseorang itu, adakan safar perjalanan jauh dengan mereka. Adakan safar perjalanan jauh. Berjalan beberapa hari dengan mereka. Dalam perjalanan jauh itu nampak nanti karakternya doang. Caranya ada ndak egoisnya. Kadang-kadang kawan ketika berjalan tuh Bapak, nanti kan ada manasik ya. Nah di antaranya nanti barangkali Bapak, dalam ibadah umroh ya, alhamdulillah 2 kali umroh Bapak. Di antara yang ambo cari itu Bapak, karakter orang itu benar-benar nampak ketika dalam perjalanan tadi. Saya yang suka meninggalkan orang lain, saya yang suka ndak tapik janji, itu nampak ketika sedang dalam perjalanan tadi. Saya yang ketika dalam satu kamar itu egois mana, mandinya lama, kemudian inyo ndak nama belakangan, inyo suku basirabui, ketika makan banyaklah pulahnya. Nampaknya kapan Bapak? Ketika awak mengadakan perjalanan jauh.
Jadi kata Umar Ibn Khattab, kalau awak niu mencari seseorang elok atau buruknya, salah satu dari 3 hal itu harus diuji. Baru awak bisa memastikan orang itu benar-benar baik atau tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah itu sangat cerdas Bapak Ibu. Inyo menerima informasi dari orang lain bahwa ada seorang pemuda yang sangat gagah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak langsung percaya dengan apa yang diucapkan oleh masyarakat, maka beliau ujilah beliau dengan cara berdagang. Beliau serahkan harta kekayaannya kepada Nabi SAW, kemudian diperdagangkan oleh Nabi. Kemudian nanti beliau melihat bahwa yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Maka berdaganglah Nabi. Diambil harta kekayaan dari Khadijah, kemudian dibawa berdagang. 1 bulan perjalanan, 1 bulan berdagang, 1 bulan lo nanti pulangnya ke kota Makkah. Yang terjadi Bapak Ibu dalam kitab-kitab sejarah, dalam setiap kitab sejarah itu disebutkan bahwa yang namanya perdagangan Nabi SAW, walaupun beliau hanya sekali saja berdagang ke negeri Syam itu Bapak Ibu, sekali saja berdagang, alun berpengalaman beliau baru sekali saja membawa barang dagangan. Tapi kemudian hasil dari perdagangan yang beliau lakoni tadi, hasilnya itu berlipat-lipat jauh lebih besar dari pedagang-pedagang yang sudah handal. Itulah perdagangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Sehingga kalau zaman kini Bapak, banyak ahli-ahli yang meneliti bahwa cara berdagangnya Nabi SAW, sehingga beliau menjadi pedagang yang bisa menaikkan pendapatannya jauh dari yang lain. Itu banyak penelitian, banyak buku-buku yang ditulis, padahal beliau berdagang cuma satu kali. Dengan 1 kali berdagang, beliau menjadi pedagang yang sangat hebat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW.